Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur henti-hentinya kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, oleh karena kasih dan kebaikannya, karena anugerahnya dan cintanya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti biasa malam hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang malam hari ini akan dibawakan oleh Romo moderator kita, Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik, Romo Blasius Sumario. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang mungkin dari luar paroki, selamat bergabung dengan Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Antonius Padua Bidara Cina. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Silakan Dewi. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam Romo. Boleh lambaikan tangannya dulu? Kita semua yang terima berkat malam hari ini, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama kembali menyembah Tuhan. Kita juga sama-sama mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Romo moderator kita ya, Romo Sumario. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita mau puji-puji Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Dan kita umat yang dipilih Tuhan, kita yang bernafas, biarlah senantiasa mulut kita boleh memuji-muji Tuhan, boleh bernyanyi, boleh menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Satu pujian yang membuka persekutuan doa online malam hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Saya percaya Bapak Ibu semua tahu pasti lagu ini. Oleh karena itu kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa mendengar suara teman-teman kita yang ada di layar, tapi percaya Tuhan mendengar suara kita loh ya. Jadi bernyanyilah dengan segenap hati buat Tuhan, karena kita percaya Tuhan siap hadir malam hari ini. Tuhan mendengarkan kita, Tuhan menikmati setiap puji-pujian kita. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Hai makhluk semua, mari puji Tuhan. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin. Sekali lagi, biarlah kita umat pilihan Allah siap bernyanyi dengan iringan musik. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi sambil bertepuk tangan yuk. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa baik, yang malam hari ini sudah mempersatukan kita. Mari kita mau tenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sangat baik. Dialah Bapa kita yang setia, Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa kita yang selalu menopang hidup kita, Bapa kita yang selalu memberkati kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan.
Bapa kita yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Malam hari ini Bapak Ibu. Dewi, mohon maaf Dewi, dia sepertinya musik nggak masuk ya. Bersyukur. Nggak ya, masuk nih musik. Masuknya Lita, enggak kan? Dan kita mau awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, selamat malam. Terima kasih buat malam yang indah ini. Tuhan boleh persatukan kami lewat PD online yang diselenggarakan oleh PDPKK Santo Antonius Padua. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap memuji Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap menyembah Engkau. Inilah anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Bapak, malam hari ini kami datang dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Sebab kami boleh mengalami kasih-Mu setiap hari sangatlah luar biasa dalam hidup kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi juga Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari Tuhan terlebih dahulu sucikan dan kuduskan setiap hati kami anak-anak-Mu. Berikan kepada kami hati yang layak, hati yang pantas, hati yang berkenan di hadapan. Dan malam hari ini, lewat pujian ini Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami di hadapan. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh-sungguh baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu dengan segenap hatimu. Kita sapa Dia sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, sama-sama kita angkat tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau sapa Dia, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, apa kata pakai Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, malam hari ini kami berterima kasih dan bersyukur. Bapa, ku berterima kasih untuk setiap berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Bapa, tak
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi kami mau angkat tangan di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Engkau berikan Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, kasih setiamu besar di sepanjang kehidupan kami. Oleh karenanya malam hari ini, secara bergantian, satu persatu kami mau menaikkan doa syukur di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu yang mau dan rindu menaikkan doa syukur malam hari ini, saat ini juga buka mic-mu. Setelah itu boleh ditutup kembali. Mari secara bergantian boleh naikkan doa syukur saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap rahmat dan kebaikan-Mu, kesehatan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membawa kami ke dalam persekutuan doa ini. Bersama saudara kami seiman yang indah penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami masih bisa bersekutu dengan teman-teman dan saudara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua anugerah berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasa Tuhan Kau selalu ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau izinkan kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu ada untuk menyokong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, pada malam ini Tuhan kami mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya atas perlindungan-Mu kepada kami. Dari pagi tadi hingga malam ini, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami untuk berkumpul di sini. Untuk semakin mengenal-Mu melalui ajaran-ajaran-Mu. Bersama dengan Romo, moderator kami, Romo Blasius. Terima kasih Tuhan Kau lindungi kami dari segala hal yang akan mengganggu kami untuk bertemu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dari kami anak-anak-Mu. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bangga memiliki Engkau Bapa yang begitu baik. Kami boleh alami kasih-Mu, kami boleh alami cinta-Mu setiap hari. Terima kasih kasih-Mu nyata buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh rasakan kasih-Mu setiap hari. Tuhan, saat ini kami rindu juga untuk menyembah Tuhan. Biarlah saat ini dengan hati kami mau mengagungkan Engkau. Dengan hati kami mau menyembah Engkau. Kami bawa kehidupan kami, pergumulan kami, masalah kami di dalam penyembahan malam hari ini, karena kami percaya sesaat kami menyembah Tuhan, karena kami percaya sesaat kami angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan hadir untuk setiap kami, Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, dan Tuhan menyiapkan berkat, mencurahkan rahmat untuk setiap kami malam hari ini. Biarlah seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai-Mu. Hati kami yang rindu dan haus akan Engkau malam hari ini juga boleh Engkau puaskan ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau saat ini. Ini hidup dan hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, di hadapan Tuhan kita bawa kerinduan kita. Ini hati kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Kami panggil nama-Mu Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Engkau berarti, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, panggil dia dengan segenap hati. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kami panggil Engkau. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segala-galanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Yesus, kami menyembah Engkau saat ini. Inamaya ralalalala ya rashi. Inamaya ratapakaya ralalalala ho. Inamaya rashi. Uralaya ralalala ho. Haleluya. Irapakata pakaya rashi. Shakaya rata pakata, irata pakaya rashikia rata pakaya ralalalaho, irata pakaya ralalalaho. Yesus, Yesus, ya rashikia rata pakaya. Bapak Ibu boleh membuka mic-nya saat ini. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Boleh dibuka mic-nya. Mari sama-sama naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Nama kata pakaya rashi. Namaya Rashakaya Ratapakaya Rashi Namaya Ralalalala. Inamakaya Ratapakaya Rashikia Ratapakaya. Inamakaya Ratapakaya Rashikia Ratapakaya Rashi. Ratapakaya Rashikia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hadir untuk setiap kami. Engkau memuaskan segala kerinduan hati kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih untuk curahan rahmat-Mu yang memberikan kelegaan untuk setiap kami. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu dan haus akan sabda-Mu. Tuhan Yesus, di tengah kami malam hari ini Engkau sudah hadirkan Romo kami terkasih, Romo moderator kami, Romo Sumario. Tuhan, biarlah lewat pewartaan firman yang sebentar akan disampaikan oleh Romo, biarlah hati kami boleh lebih lagi diberkati, lebih lagi dikuatkan. Mari Tuhan, pakai Romo kami sebagai perpanjangan lidah-Mu. Kami percaya malam hari ini yang akan berbicara untuk setiap kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Kami buka mata hati telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Berbicaralah, kami sudah siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Romo untuk pewartaan sabdanya. Bapak Ibu yang terkasih, sabda Tuhan malam hari ini kita ambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30.
Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari warta keselamatan hari ini kita mendapatkan ketenangan dalam batin kita. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Melalui sabda hari ini bisa kita sadari bahwa Tuhan sendiri itu selalu berusaha membuat hidup manusia itu bahagia. Maka modal kegembiraan, kebahagiaan itu sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Hanya yang kita rasakan, kita alami, tidak selamanya kebahagiaan itu melekat atau nyata dalam hidup. Karena ada tantangan-tantangan dan juga ada pengaruh-pengaruh tekanan dari luar diri kita. Oleh karena itu di sini yang bisa kita lihat, bisa kita sadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah menanamkan Roh Kudus dalam hati kita. Dan itu yang selalu memberikan sumber ketenangan, sumber kegembiraan, sumber sukacita dalam hidup kita. Namun, sumber yang membahagiakan itu tidak selamanya bisa membuat kita gembira bahagia. Karena ada tantangan, ada tekanan dari pihak luar. Nah, meskipun ada tantangan, ada tekanan dari pihak luar, tetapi kita juga tetap melihat bahwa Allah itu selalu hadir untuk menolong kita. Oleh karena itu dalam Injil hari ini juga mau ditekankan kepada kita. Kita bisa merasakan bahwa Allah itu berpihak pada orang yang kecil, orang yang lemah. Nah, dalam pengalaman kita, sebaliknya, kita ingin merasakan kehadiran Allah itu dalam hal-hal yang besar, yang istimewa, yang menakjubkan, mujizat. Itu yang ingin kita alami dalam hidup kita. Namun dalam Injil hari ini justru sebaliknya. Allah itu hadir, membela, dan juga membawa orang yang kecil untuk mengenal kasih-Nya. Nah, dalam situasi semacam ini kita juga bisa lihat, bisa perhatikan dalam pengalaman hidup kita. Sering kita merasa terpuruk, merasa kecil, merasa lemah, kita protes dan melarikan diri dari Tuhan. Untuk apa saya berdoa?
Toh kesulitan itu ada di dalam diri kita. Nah, Yesus hari ini mengajak kita untuk pertama-tama mengembangkan rasa syukur. Dalam situasi apapun Allah hadir di dalam hidup kita. Nah, ini yang menolong kita, membantu kita di dalam pengalaman hidup. Seperti kita lihat, Allah ingin membahagiakan kita dan Dia hadir dalam pribadi kita. Tapi ada tantangan, ada tekanan pihak luar, itu yang membuat kebahagiaan ini bisa hilang. Sekarang situasi yang konkret kita alami dengan pandemi COVID-19. Semua tahu dampak untuk hidup tidak mudah. Aktivitas kita terbatas. Usaha kita juga mulai ada hambatan-hambatan. Pekerjaan ibu-ibu juga semakin tambah. Orang tua mendampingi anak untuk belajar online atau secara online. Kemudian juga pekerjaan kita tidak optimal bisa kita lakukan karena ada hambatan-hambatan dan sebagainya. Juga kita tidak bisa menutup mata. Beberapa orang kehilangan pekerjaan. Nah, situasi semacam ini membuat diri kita itu lelah. Membuat diri kita itu sungguh merasakan beban hidup itu semakin berat. Nah, itu yang kita lihat, kita alami dalam konteks kehidupan, sehingga banyak orang yang saat ini merasakan cemas, takut, gelisah, dan khawatir. Belum lagi yang real di hadapan kita. Semakin banyak orang yang kena suspek atau dampak dari virus corona ini. Ini juga membuat beberapa orang gelisah, takut, dan cemas. Nah, itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam pengalaman kita, hidup sekarang ini tidak nyaman lagi. Nah, dalam konteks ini, maka kita membutuhkan rahmat yang melegakan hidup. Karena itulah akhirnya tema kita malam hari ini, rahmat yang melegakan. Karena yang kita tahu, banyak orang yang sungguh mengalami situasi yang sulit saat ini, dan hanya mengandalkan bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Itulah yang menjadi suatu pergumulan kita bersama dalam kehidupan iman. Karena kita sekarang juga sangat terbatas aktivitas kita, gerak kita. Banyak ide gagasan yang baik tidak bisa terwujudkan. Ini yang akhirnya kita lihat, kita perhatikan dalam hidup kita bersama. Nah, kalau kita hanya terpuruk dalam situasi ini, kita akan semakin merasakan kelelahan batin kita, dan kita juga akan merasakan beban hidup semakin berat. Tetapi kita juga tahu bahwa Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk melihat dalam realita hidup kita. Tuhan tetap hadir dari hari ke hari untuk menolong kita. Seperti tadi kita nyanyikan bahwa berkatnya itu selalu diberikan kepada kita dari hari ke hari. Maka kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Maka Yesus tadi mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang selalu hadir menolong kita. Dalam situasi apapun yang kita alami, pertolongan itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita perlu bersyukur kepada Tuhan di dalam diri kita. Hal yang lain yang juga bisa kita sadari, justru Tuhan tidak hadir pada pribadi yang kuat. Tidak hadir dalam pribadi yang cerdik, yang pandai. Tapi hadir dalam diri pribadi yang lemah. Untuk menolong, untuk membantu. Nah, sekarang kita juga sadari dalam situasi kita sekarang ini, banyak kerapuan, kelemahan yang kita alami karena
situasi pandemi ini. Tetapi kita juga bisa bersyukur bahwa di dalam pergumulan kita, pertolongan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Tuhan hadir justru dalam situasi kesulitan kita. Ini yang juga membanggakan kita, membahagiakan kita. Dan kehadiran Tuhan itu untuk menolong supaya sukacita, kegembiraan itu tetap kita rasakan, kita alami di dalam pergumulan kita bersama. Tuhan tetap hadir untuk menyatakan belas kasih-Nya. Jadi yang akhirnya kita lihat, kita sadari dalam situasi kita yang lemah, yang kecil, itu justru Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan dan bantuan. Roh Kudus tiada henti-hentinya ingin menolong kita, hadir bersama dengan kita. Sekarang yang kita perhatikan, rahmat yang melegakan. Maka bagi kita perlu melihat, apa itu sebenarnya rahmat bagi kita. Rahmat adalah cinta Tuhan yang diberikan kepada kita secara gratis untuk menolong kita. Dan itu biasanya diberikan untuk membantu kita mengatasi situasi yang sulit. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa. Maka Tuhan memberikan rahmat-Nya supaya kita berkembang di dalam hidup dan iman kita. Ini yang menolong kita, membantu kita di dalam pergumulan hidup kita. Maka di sini yang kita sadari bahwa dari rahmat iman itu akan mengalir kekuatan dalam pribadi kita. Dan rahmat itu dicurahkan oleh Tuhan. Selalu hadir untuk menolong kita, supaya kita gembira dan bahagia. Ini yang juga perlu kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan ingin supaya kita selalu gembira dan merasakan kegembiraan. Maka bagi kita sadar dan kita yakin, Tuhan itu punya cara tersendiri, cara yang khusus untuk tetap membuat kita bahagia. Sementara kita juga sebagai manusia mempunyai cara yang khusus supaya kita juga diperhatikan, dicintai Tuhan. Antara lain dengan doa kita. Maka selama kita berdoa, di situ kita mengembangkan kerendahan hati kita. Selama kita berdoa, di situ kita mempunyai cara untuk diperhatikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, dalam pengalaman keluarga kita juga bisa lihat, selama anak berkomunikasi baik dengan orang tua akan lebih mencintai, mendengarkan apa yang dipikirkan oleh anaknya atau yang dibutuhkan. Selama suami istri berkomunikasi dengan baik, kita yakin bahwa perhatian satu sama lain itu semakin kuat dan semakin bijaksana. Nah, itu yang kita lihat dengan rahmat tadi, bahwa Tuhan mempunyai cara yang lain untuk menolong kita, cara yang khusus untuk hadir bersama dengan kita, dan ternyata kita juga punya cara tersendiri, cara yang khusus supaya kita diperhatikan oleh Tuhan. Doa-doa kita diperhatikan Tuhan. Maka ini yang akhirnya menolong kita untuk menghayati doa-doa kita dengan doa yang teguh, itu rahmat ini akan semakin tercurah di dalam hidup kita. Yang membanggakan kita dalam sabda hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat, Tuhan tidak mengundang orang yang bahagia saja. Tapi justru yang diperhatikan yang letih, yang lesu, berbeban berat. Kita semua mempunyai pengalaman keletihan. Kita juga tahu, karena kita bekerja keras, kita capek. Karena kita juga berpikir banyak hal, akhirnya kita merasa letih jiwa kita. Dan karena merasa letih ini juga, akhirnya beban hidup itu terasa berat. Justru Yesus mengundang kita
untuk datang kepada Dia. Dan ternyata kehadiran kita bersama dengan Yesus itu akan membuahkan rahmat istimewa. Dia akan melegakan hidup kita. Dan juga bisa lihat, beban hidup tidak bisa kita hindari. Tapi beban hidup itu kita topang, kita bawa bersama dengan Yesus. Itu membuat kita ringan. Jadi yang kita sadari, kita perhatikan dalam kehidupan bahwa Tuhan memang memberikan beban itu dalam hidup kita. Dan ini memang harus kita panggul. Harus kita bawa bersama. Tapi kita bukan memanggul seorang diri, Yesus sendiri yang memberikan rahmat yang menopang kita. Maka di sini yang kita sadari, kita perhatikan dalam hidup kita bahwa kita memang mempunyai beban di dalam hidup kita, tapi Yesus tidak membiarkan kita. Dia menopang bersama dengan kita, sehingga beban itu akan ringan, dan akhirnya kita juga bisa lihat, bisa rasakan, kita merasakan sukacita, kegembiraan yang istimewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, sering kita membawa beban-beban di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau di kampung, banyak Bapak Ibu akan menjual hasil ladang, hasil panen ke pasar. Entah dengan dipanggul, untuk bapak-bapak, atau digendong, itu ibu-ibu. Dalam perjalanan memang berat, tapi begitu sampai di pasar dan mendatangkan uang, itu terasa ringan, terasa lega, terasa bergembira. Demikian juga yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, setiap orang mempunyai beban dalam kehidupan, tetapi kita tahu bahwa kita bukan sendirian. Yesus yang menopang, menolong kita, dan pertolongan Tuhan itu yang kita sebut dengan rahmat, yang dicurahkan untuk kita. Dan kita tahu semakin kita terbuka pada Tuhan, kita semakin diperhatikan, dicintai, dan di situ rahmatnya semakin melimpah. Karena itu, meskipun banyak beban hidup, kita tidak akan merasakan berat. Dan justru sebaliknya, kita akan merasakan kelegaan di dalam hidup kita. Ini yang kita sadari dalam undangan Tuhan untuk pengalaman kita sekarang ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan dan kata-kata Tuhan ini menyejukkan kita, meyakinkan kita, memberi harapan hidup yang baru, yang penuh sukacita. Terutama di masa pandemi ini, kita juga mendapatkan peneguhan bahwa situasi hidup memang sulit, pergumulan, perjuangan agak berat, tetapi Tuhan tetap hadir untuk menunjukkan rahmat-Nya yang istimewa kepada kita. Maka ini yang sesuatu yang juga menolong kita, membantu dalam kesadaran kita bahwa kita yang sekarang ini merasa kecil, merasa sulit, ternyata Tuhan hadir untuk meneguhkan dan menolong kita. Ungkapan Tuhan dalam sabda hari ini menjadi tanda bahwa setiap doa sangat diperhitungkan Tuhan. Ini yang kita lihat, kita sadari. Setiap doa itu sangat diperhitungkan Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita berserah kepada Tuhan, justru Dia semakin mencintai kita. Dan Dia tidak tega bahwa kita dalam kesulitan. Ini yang perlu kita tanam dalam pribadi kita. Bahwa doa itu bukan kewajiban bagi kita, tapi doa ini kebutuhan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Semakin kita berkomunikasi baik dengan Tuhan, rahmat-Nya itu semakin melimpah, dan apapun yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, jalan keluar itu selalu nyata ada di hadapan kita. Ini janji Tuhan tadi cukup jelas, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka ini yang juga menolong kita memberikan suatu keyakinan bahwa doa kita itu diperhatikan Tuhan. Ia menjawab dengan hadir dalam tindakan yang konkret untuk menjawab kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang sering muncul di dalam kehidupan ini.
Baik kali ini yang juga kita perhatikan dalam hidup kita bahwa dengan doa diperhatikan Tuhan dan ternyata itu Dia hadir untuk membantu kita melepaskan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan yang membuat kita tidak bahagia. Ini yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa keraguan kita saat berdoa kini mendapatkan jawaban bahwa Tuhan memang hadir untuk memenuhi kebutuhan umat-Nya. Sekali lagi kita bisa mengembangkan komunikasi kita yang baik, yang sehat dengan Tuhan, itu ternyata kita semakin diperhatikan oleh Dia. Dan Dia mempunyai cara tersendiri, cara khusus untuk menolong kita, yaitu dengan rahmat-Nya. Tuhan memberikan rahmat yang sungguh melegakan kita. Rahmat istimewa Yesus ini, kita sadari tidak ada beban hidup yang berat bagi kita bersama dengan Yesus. Itu suatu rahmat istimewa bagi kita. Tidak ada beban hidup yang berat bagi kita kalau kita selalu bersama dengan Yesus. Ini yang akhirnya juga bisa kita tahu bahwa Dia memang dengan rela sukacita berkorban untuk menyelamatkan kita. Maka janji Yesus tadi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu bukan hanya kata-kata belaka. Kalau kita bersama dengan Dia, tidak ada beban hidup yang berat. Akan terasa ringan dan lega, meskipun secara manusiawi itu sangat berat bagi kita. Inilah kekuatan istimewa yang kita terima dari Tuhan untuk hidup kita. Tuhan memasang kok, memang ini harus kita panggul, tapi itu akan terasa ringan. Dan Yesus selalu menopang kita, maka kita akan selalu bahagia dalam hidup kita. Ini meskipun ada tantangan, kesulitan, tetap jalan keluar itu kita temukan. Inilah yang akhirnya kita tahu bahwa rahmat dicurahkan untuk kita, untuk melegakan kita, karena itu juga beban hidup kita itu tidak berat. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, rahmat melegakan itu dapat kita miliki dengan hidup seperti Yesus. Tadi ada syarat yang istimewa kalau kita cermati dalam Injil hari ini. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Di situ yang menjadi kunci, bahwa rahmat itu akan mengalir dalam hidup kita, kalau kita itu rendah hati di hadapan Tuhan. Maka dalam doa kita bukan mendikte Tuhan, harus terjadi seperti ini. Dalam doa kita sekedar mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita alami. Dengan kerendahan hati, kita memohon kepada Tuhan. Supaya pergumulan kita itu menjadi ringan. Dan kalau itu yang kita buat, itu pasti Tuhan akan hadir untuk menolong kita. Lain kalau kita berdoa, Tuhan buatlah ini seperti ini saat ini juga. Itu kita mendikte dan memaksa Tuhan, itu rahmat tidak akan dicurahkan. Tetapi tadi diungkapkan bahwa Tuhan akan hadir pada pribadi kita yang sungguh lemah. Tidak mampu secara manusiawi, hanya kita sendiri. Maka dalam situasi ini kita mengembangkan kerendahan hati kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya merasa gembira dan bahagia. Lemah lembut. Hal yang senada atau serupa bisa kita alami, bisa kita rasakan. Kata-kata sama, maksud sama. Kalau kita ungkapkan dana emosi, kemarahan, ditangkap orang lain dan merasa capek dan berat bagi mereka. Tapi kalau kita ungkapkan kelembutan, dengan kelembutan, orang akan mendengarkan yang kita inginkan, kita harapkan. Demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan, perlu kita ungkapkan dalam kelembutan hati kita, ketenangan pribadi kita. Justru di situ
diri kita akan lebih diperhatikan secara khusus oleh Tuhan. Maka dua sikap yang ditunjukkan Yesus tadi pada kita itu sangat mendasar bagi kita, perlu kita miliki. Kita belajar dari Yesus yang rendah hati, meskipun Allah, dia menjadi manusia, hidup dan tinggal bersama dengan kita. Salah satu kerendahan hati Yesus di hadapan Bapa. Itu yang kita lihat, kita kembangkan dalam pribadi kita, kerendahan hati ini dan kelemah lembutan. Kalau kita selalu lemah lembut di hadapan Tuhan dan sesama, itu pasti pertolongan Tuhan tiada henti akan diberikan untuk hidup kita. Setiap kita berdoa, kita datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati, dengan pasrah, penuh iman, itu akan mencurahkan rahmat yang kita butuhkan. Maka dalam berdoa kita perlu mengembangkan sikap rendah hati, pasrah, penuh iman kepada Dia, pasti Dia akan menolong. Dia tidak akan tega melihat kita menderita. Justru kita yang lemah lembut rendah hati, datang kepada Dia, itu akan mendapatkan perhatian yang istimewa. Yesus memberi jawaban yang selalu kita dambakan, yaitu kelegaan hidup, kegembiraan. Itu yang diinginkan oleh Yesus untuk kita semua. Bahwa kita sebagai orang yang tertebus, terberkati, akan selalu bergembira di dalam hidup kita. Meskipun banyak tantangan, banyak tekanan dari pihak luar, kita mempunyai sumber kekuatan dalam hati kita, yaitu rahmat Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih, Tuhan Yesus selalu menantikan kehadiran kita dalam doa yang disertai kerendahan hati dan kelemah lembutan kita. Dan Yesus menantikan kehadiran kita, baik dalam doa-doa pribadi, doa-doa keluarga, maupun doa persekutuan seperti ini. Maka baik kita bergembira, bersyukur, bersama Yesus tidak ada beban hidup yang berat, bersama Yesus hidup kita akan merasakan kelegaan, sukacita, dan kegembiraan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo buat firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk ke dalam doa syafaat, ya. Apakah ada yang mimpin dari dari PD Antonius untuk doa syafaat? Sudah ditunjuk? Tadi Ibu udah kasih wujud doa sama ya. Romo yang doakan ya, ada tiga orang umat. Minta mohon Romo doakan ya. Terus langsung kita yang mau doa syafaat ya. Oh, oke. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau panggil sekali lagi Yesus. Dia yang ada buat kita, dia yang siap hadir, dia yang juga senantiasa memberkati kita. Sekali lagi Yesus, Kau berarti bagiku. Kita panggil dia dengan segenap hati kita. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segala-galanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
Silakan. Allah Bapa kami, kami bersyukur padamu, Engkau menunjukkan cintamu yang konkret kepada kami. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk hadir bersama dengan kami dan selalu melimpahkan rahmat-Nya. Oleh pribadi Yesus ini, kami tahu bahwa Engkau memperhatikan kami semua yang letih, yang lesu, yang mempunyai beban berat. Maka hadirlah bersama dengan kami semua, umat-Mu dan masyarakat kami, terutama yang saat ini merasakan keletihan, kelesuan itu. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu kepada mereka, agar mereka merasakan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidup karena rahmat dan pertolongan-Mu. Engkau tahu Tuhan, saudara-saudari kami yang kini sedang sakit. Ibu Ko Sok Tien dan Ibu Maria Sri Wahyuni. Mereka mendapatkan rahmat kesembuhan dan kesehatan yang mantap. Hadirlah bersama dengan mereka untuk menyembuhkan penyakit yang membuat mereka letih, yang membuat mereka lelah, membuat lesu. Agar Engkau mengangkat semuanya itu dan memberikan rahmat sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Kami juga hadirkan Ibu Maria Yuliana Wahyu dalam usia 91 tahun. Secara fisik memang lemah, tapi semangatnya begitu kuat. Karena itu juga karuniakanlah pada ibu ini kesehatan yang prima, yang mantap. Sukacita kegembiraan bersama dengan anggota keluarga. Agar karena berkat rahmat-Mu, ibu ini juga merasakan ketentraman di dalam kehidupan, kegembiraan, dan juga kelegaan di dalam hidup. Ya Tuhan, Engkau tahu juga di tengah masyarakat kami, yang sekarang ini mengalami kesulitan dalam usaha, dalam karya, dalam mencari rezeki untuk kehidupan mereka. Hadirlah bersama dengan mereka, dan bantulah mereka satu persatu untuk keluar dari kesulitan itu, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, menjadi sumber rezeki untuk mengembangkan hidup, iman, dan kasih mereka. Dengan demikian juga sukacita terpancar di tengah masyarakat kami. Engkau tahu juga banyak orang yang kini sedang dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Hadirlah bersama dengan mereka, agar Engkau menunjukkan berkat dan rahmat-Mu, supaya cinta kasih dan rahmat itu mengalir di dalam kehidupan ini. Buatlah agar keluarga-keluarga Kristiani berkembang dalam iman dan kasih, saling menopang satu sama lain, saling mengembangkan kerendahan hati dan kelembutan. Dengan demikian kebahagiaan akan mengalir di dalam kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan kebutuhan kami dan masyarakat, hadirlah bersama dengan kami untuk mencukupi, memenuhi. Dengan demikian juga Engkau memberikan kelegaan dalam pribadi kami bersama. Engkaulah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Bapa dalam surga, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang ada dalam pandemi, Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu, Tuhan, dan hanya Engkau yang sanggup mengusir, Tuhan, virus corona yang ada, virus COVID yang ada di negara kami ini, Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami, Tuhan, agar kami dapat berkumpul kembali, bersama-sama memuji di rumah Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk Kau pulihkan, Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh yang terlibat dalam proses menanggulangi COVID ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka semua, Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Memberikan jalan, Tuhan, agar
COVID ini cepat berlalu di dalam bangsa dan negara kami, sehingga kami kembali dapat melaksanakan aktivitas dengan selalu penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kau tahu Tuhan, kerinduan kami saat ini hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau tidak pernah tinggal diam buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kau lihat kerinduan hati kami Tuhan. Kau lihat setiap masalah kami. Ada banyak yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Kau turun tangan saat ini Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami saat ini satu persatu Tuhan. Jamah. Berikanlah harapan yang berasal daripada-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya bahwa kami semua yang hadir di tempat ini adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan, kami mau bawa setiap permohonan kami ini hanya kepada-Mu Tuhan saat ini. Dengarkanlah setiap doa-doa-Mu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka saat ini merasakan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Inilah doa dari kami anak-anak-Mu Tuhan yang kami persembahkan malam hari ini di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan dan Tuhan siap menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan yang terbaik menurut Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang juga yang sudah disampaikan oleh Romo. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati Romo kami. Romo kami boleh terus diberikan kesehatan. Romo kami boleh terus menjadi berkat dimanapun Romo berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada pengumuman mungkin dari pengurus? Sebelum kita tutup, masuk lagu penutup. Ada. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Puji dan syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan karena persekutuan doa kita telah berjalan dengan baik. Dan saya lihat internet juga berjalan dengan lancar semua, tidak ada yang nge-lag dan tidak ada yang nge-lag ya. Ada total 34 yang ikut. Pewartaan Romo sungguh luar biasa. Jika kita selalu bersama Tuhan, tidak ada yang berat ya dalam hidup ini. Terima kasih Romo telah mewartakan firman dengan sangat indah dan menguatkan kami semua. Doa kami untuk Romo selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, sukacita dalam melayani umat di Paroki Santo Antonius Padua, dan Romo selalu diberi kesehatan yang baik. Terima kasih Romo. Terima kasih kepada Komsos Padua yang terus mensupport dari PKK Santo Antonius, khususnya Sisfoni. Terima kasih pula kepada WL, Sis Dewi yang selalu menemani kami dalam setiap PD. Terima kasih untuk Bro Marcel terus berkarya dan berkat Tuhan menyertai Sis Dewi dan Bro Marcel. Khususnya kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Gabriel, di mana Sis Lita dan Jessica yang selalu bersemangat dalam melayani. Berkat Tuhan ya untuk keluarga Pak Gabriel. Terima kasih kepada Yani, co-host kita, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita pada 2 minggu mendatang pada tanggal 15 Agustus di jam yang sama dengan pewarta firman Bapak Agus Handoyo dari Paroki Santa Helena, Tangerang. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami pada tanggal 15. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya saya juga minta maaf kalau mungkin tadi ada sedikit trouble. Saya katanya musiknya nggak keluar ya. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal padahal waktu cek sound juga semuanya udah lancar dan kita nggak apa-apain, tiba-tiba hilang ya. Biasalah kayak gitu ya.
Mohon maaf gitu, tapi saya percaya Bapak Ibu tetap boleh mengalami kasih Tuhan malam hari ini, boleh terima kuasa Tuhan. Kita percaya ya, urapan Tuhan juga boleh ada malam hari ini, betul ya? Boleh dirasakan bersama-sama. Terima kasih buat kebersamaannya. Mari saat ini kita mau doa penutup. Kembali kita arahkan Pak hati Adi, kepada Tuhan. Dewi, Iya. Pak Adi, doa penutup boleh? Oh, ada Pak Adi, Lanjutkan oke. dengan Pak Adi. Pak Adi, Oke, monggo maaf. Pak Adi. Kita Pak Adi, tutup silakan. doa persekutuan kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami berucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dari awal hingga selesai dalam pertemuan doa malam ini. Serta kami berterima kasih kepada Romo Belisius Sumario, SCY, yang telah memberikan firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan kami semua. Serta kami mohon berkatnya kepada beliau dan lindungilah selalu dalam pengembalaan di paroki Bidara Cina, khususnya Gereja Santo Antonius Padua. Dalam kesempatan yang baik ini, kami berdoa PDKK Santo Antonius Padua, Bidara Cina, Jakarta, serta semua semakin dikuatkan dalam pelayanan iman Kristus. Dan semoga keluarga besarnya senantiasa dilindungi dan dihindari dari virus COVID-19. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang baru saja dia memberikan permohonan kepada Tuhan agar diberikan jalan terbuka untuk pekerjaannya karena sudah 5 bulan tidak dapat pekerjaan. Tuhan, doa yang saudara ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Bunda Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon kiranya berkat dari Romo Sumario. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan limpahkan berkat-Mu untuk kami dan seluruh anggota keluarga, karuniakanlah kepada kami kesehatan yang mantap. Curahkan berkat-Mu untuk rumah kami dan seluruh anggota keluarga, dengan berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tutup dengan satu pujian penutup. Kita juga mau puji Bunda Maria, Bunda yang selalu ada buat kita, Bunda yang setia mendoakan kita. Ave Maria.
Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Kita puji Dia. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Berikan syukur kepadanya, syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.